Selamat malam pemirsa, keputusan Mahkamah Konstitusi perihal Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap inkonstitusional bersyarat dan meminta pemerintah DPR untuk memperbaiki itu dengan tenggat waktu 2 tahun menimbulkan berbagai spekulasi. Ada yang menilai ini MK multitafsir, ini MK ambigu sekali. Yang berlaku yang mana Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya atau yang terbaru? Ya, meskipun banyak multitafsir di tengah masyarakat, tapi Presiden sudah mengetuk palu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini selagi direvisi selama 2 tahun masih tetap berlaku. Ini juga menimbulkan pro dan juga kontra. Nanti kita bahas mana yang harusnya dipahami oleh masyarakat dari keputusan MK ini, mana yang harusnya kemudian dijadikan acuan, dijadikan panutan. Nanti kita akan bahas hal ini, tapi sebelumnya Andro dan juga pemirsa. Kalau berbicara pada Undang-Undang Cipta Kerja, terlebih kemarin setelah diketuk palu oleh MK, ini kontroversial juga. Bahkan cuitan ini sempat ditulis juga oleh Fadlizon, kalau kita tahu ini anggota DPR RI, fraksi Gerindra, Komisi 1. Bunyinya begini Andro, undang-undang ini harusnya batal karena bertentangan dengan konstitusi dan juga banyak masalah sejak awal prosesnya. Terlalu banyak invisible hand katanya, kalau diperbaiki dalam 2 tahun artinya tak bisa digunakan. Yang belum diperbaiki, ini kemudian menjadi besar juga berita ini. Buntut dari hal ini, bahkan politisi Teddy Gusnaidi juga melaporkan Fadlizon langsung ke MKD karena diduga melanggar kode etik. Siapakah yang dimaksud Fadlizon invisible hand itu? Masih belum terjawab dan harapannya nanti setelah Teddy Gusnaidi melaporkan Fadli ke MKD, Fadli bisa menjelaskan dengan data dan juga bukti fakta yang ada. Kita akan membahas lebih dalam sebenarnya, Maria ya, karena dari buruh menganggap ketika MK memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja ini cacat hukum bersyarat, artinya UMP masih bisa dikompromikan nih, bisa diubah, bisa dinaikkan. Isinya juga inkonstitusional, tapi kan berlawanan juga seperti yang kita tadi saksikan pernyataan langsung dari Presiden Joko Widodo. Kita bahas aja lah langsung ya. Sudah hadir beberapa narasumber kami di sini, ada Mbak Irma Suryani, politisi Partai Nasdem. Selamat malam Mbak Irma. Juga ada di sampingnya ini ada Mas Deddy Sitorus, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam Mas Deddy. Selamat malam. Bang Said Iqbal, selamat malam, Presiden KSPI. Selamat malam, Assalamualaikum. Dan juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakar Hukum Tata Negara, Mas Ferry Amsari. Selamat malam. Malam, Mas Andro. Baik, saya mau langsung ke Bang Said Iqbal. Kami ingin tahu seperti apa. Kemarin buruh ngotot sekali, tapi ketika dapat angin segar dari MK, sepertinya sekarang lebih cair. Apakah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini berbuah manis untuk para buruh atau seperti apa? Masih menunggu kejelasan dari pemerintah. Barang-barang turun ke jalan rata kemarin seluruh Indonesia ini nampaknya Bang Said. Baik, terima kasih. Yang pertama tentu ini bukan ujuk-ujuk. Dari awal kami menolak tentang adanya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Karena sebagai ILO governing body saya paham benar kalau ada undang-undang investasi di seluruh dunia tidak mungkin disatukan dengan undang-undang kesejahteraan, perlindungan buruh. Dia dua sisi mata uang yang berbeda. Tapi ini kan dipaksa. Pasal silumannya diseludupkan sehingga menjadi perlawanan keras dari kawan-kawan buruh. Downgrade terhadap apa yang telah dicantumkan yang diputuskan oleh Ibu Megawati pada waktu itu Presiden Republik Indonesia dan Pak Yaakob Nawea sebagai Menteri Ketenagakerjaannya. Jalan tengah terhadap kepentingan pengusaha dan para buruh. Nah oleh karena itu kita menolak dari awal sampai hari ini. Mencermati apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, kami berpendapat 2 hal. 1, Undang-Undang Cipta Kerja ini dinyatakan inkonstitusional, bersyarat. Mungkin nanti Bang Ferry bisa menjelaskan. Biasanya MK itu memutuskan konstitusional bersyarat. Tapi kalau ini inkonstitusional bersyarat. Jelas perintahnya adalah makna yang terkandung, ini inkonstitusional, ini barang. Tapi memang ada syaratnya. Yang kedua disebut di situ oleh MK cacat formil. Nah, dari 2 hal tersebut kemudian muncullah beberapa amar putusan nomor 1 sampai 9. Kami mencermati nomor 4, amar putusan nomor 4, amar putusan nomor 5, 6 dan 7. Hasilnya? Ya, kami menolak kalau hanya selalu tiba-tiba Menko Perekonomian menjadi propagandais. Dia ketua umum Partai Golkar atau menteri, belum rapat kabinet udah ngomong pada waktu sidang sedang berlangsung bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku. Ya itu propaganda, hanya menyebut nomor 4. Tidak pernah dijelaskan sebagai seorang negarawan, nomor 5 gimana, nomor 6 gimana, nomor 7 gimana, sikap presiden gimana. Nah, itu yang menjadi kerancuan terus bergulir. Nah kami berpandangan nomor inkonstitusional bersyarat itu ada 2. 1,
dia disuruh perbaikin prosedurnya ya. Ini kan uji formil, bukan uji material. Nanti bisa dijelaskan lebih detail. Oleh karena itu material nggak pernah disinggung. Apa kehilangan objek hukum, apa istilahnya saya nggak ngerti deh ya. Kehilangan objek hukum. Nah oleh karena itu ini formil, ya akan diformilkan. Perbaiki dulu undang-undang P3 tentang pembuatan undang-undang. Bukan isi. Nggak ada kita diskusi tentang MK itu tentang isi. Makanya kehilangan objek kami formil dan material. Nomor 101 gugatan kami hilang. Kehilangan objek tanda hukum. Nah nomor yang syarat keduanya itu adalah dikatakan amar putusan nomor 7. Menyatakan setiap tindakan, menyatakan menangguhkan tindakan garis miring, kebijakan yang strategis dan berdampak luas. Itu satu frase. Jadi ada kebijakan atau tindakan, kalau dia strategis dan berdampak luas, tangguhkan, tunda, nggak boleh berlaku. Kemudian frase kedua, dan dilarang menerbitkan peraturan yang baru. Jadi yang baru pun nggak boleh diterbitkan. Nah sampai titik ini kami sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh MK. Apakah benar yang disampaikan Presiden Jokowi, Bapak Presiden Jokowi, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja berlaku? Betul, berlaku, kami setuju, amar putusan 4. Tapi baca dong amar putusan 5-nya, amar putusan 6 dan amar putusan 7. Jadi problemnya di mana? Problemnya adalah mengeneralisir bahwa semua peraturan yang ada tetap berlaku, isi pasal Undang-Undang Cipta Kerja berlaku. Padahal mari kita telah satu aja ya, kami contoh di ketenaga kerjaan. PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, pasal 4 ayat 2 jelas di situ dikatakan bahwa kebijakan penetapan upah minimum adalah kebijakan strategis. Kejebak sendiri itu menteri. Kebijakan strategis refer kepada amar putusan nomor 7 bahwa menyatakan menangguhkan setiap kebijakan garis miring tindakan. Meskipun kalau kita lihat keputusan MK juga sudah clear, ini kan yang dianggap inkonstitusional ada prosedurnya, formilnya, bukan materialnya, bukan isinya. Betul. Oleh karena itu kita nggak pernah diskusi tentang isi. Oleh karena itu di amar putusan 7 dan juga di PP nomor 36 ayat 4 pasal 4 ayat 2, bahkan saya baca sedikit pertimbangan hukumnya ya, kan jangan nggak ujuk-ujuk ada amar putusan. Pertimbangan hukum 3.20.5 bahwa untuk menghindari dampak yang lebih besar terhadap pemberlakuan Undang-Undang 11 2020 selama tenggang waktu 2 tahun tersebut, Mahkamah juga menyatakan pelaksanaan pelaksanaan UU 11 garis miring 2020 yang berkaitan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas agar ditangguhkan terlebih dahulu, termasuk tidak dibenarkan membentuk peraturan yang baru, serta dibenar pula penyelenggara negara melakukan pengambilan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas. Jelas. Strategisnya artinya UMP. PP nomor 36 tahun Sebentar, Bang Said 2021. menyoroti termasuk UMP. UMP kan ditandatangan sebelum keputusan MK. Ketika dia tanggal ditangguhkan. 20 November, Bang Said. Dengan dia ditangguhkan, tidak berlaku. Cabut itu SK gubernur. Nah, aksi-aksi buruh yang tadi ditayangkan oleh TV One adalah apresiasi, perlawanan keras. Ini akan makin mengeras. Karena gubernur atas dasar apa dia menggunakan PP 36 melawan mahkamah. Ibu Irma harus komentar nih, termasuk ya? SK UMP. Ibu Irma, apakah Anda sepakat?